Sunander MM yang kami hormati, para subkoordinator di lingkungan BPPP, para penanggung jawab BB, para narasumber, fasilitator, serta Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan program upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK berstandar industri tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti rangkaian acara penutupan kegiatan program upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK berstandar industri tahun 2020 periode 28 September sampai dengan 30 November tahun 2020. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Berikut marilah kita simak laporan penutupan kegiatan program upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Koordinator Penjaminan Mutu BBPP MPP Bisnis dan Pariwisata. Kepada Bapak Edi Sunander MM kami persilakan. Pak Edi, kami persilakan. Selamat sore Pak Edi. Baik, kami silakan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, yang kami hormati Bapak Direktur Kemitraan dan Kawasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang terhormat Kepala BPPP MPF Bisnis dan Pariwisata Pak Sakti, dan yang kami hormati para koordinator dan subkoordinator BPP MP Bispar serta para ketua departemen, dan yang kami hormati pula para penanggung jawab PB, SMK, pendukung program upskilling dan reskilling, dan tidak lupa kami yang saya hormati pula seluruh industri yang terlibat dalam upskilling dan reskilling, baik yang ada di PB SMK di seluruh wilayah maupun di Balai Besar Bisnis dan Pariwisata, dan juga kepada para peserta program upskilling dan reskilling yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan program upskilling dan reskilling, kami sampaikan laporan singkat kepada Bapak Kepala Balai bahwa untuk kegiatan program upskilling dan reskilling yang dilaksanakan mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 30 November tahun 2020. Hal tersebut kami laporkan pada saat pembukaan tanggal 18 Desember tersebut dibuka oleh Bapak Direktorat, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program upskilling dan reskilling, seluruh peserta yang dipanggil totalnya 880. Namun sampai pada kegiatan akhir ini di tanggal 29 November 2020 itu yang dapat mengikuti secara tuntas 681 peserta. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu saja ada beberapa alasan yang disampaikan kepada kami sebagai Ketua Panitia dan penanggung jawab program upskilling untuk bidang bisnis dan pariwisata. Nah, terkait dengan pertama tidak diizinkan oleh suaminya maupun oleh istrinya untuk mengikuti kegiatan. Itu salah satu alasan kenapa peserta hanya dapat 681. Dan juga hasil dari tes awal untuk tidak memungkinkan untuk datang, karena kami juga di sini tidak
juga akan menerima peserta program upskilling dan reskilling yang setelah tes rapid itu reaktif ataupun yang positif. Jadi untuk hal tersebut itulah alasan kenapa 680 yang hingga sampai saat ini dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud. Untuk pelaksanaan kegiatan upskilling dan reskilling dari mulai online, pendalaman materi sampai kepada pelaksanaan proses industri dan juga 6 hari terakhir uji keselarasan dunia usaha dan industri dengan pembuatan project teaching. Nah, terkait dengan itu semua, setiap langkah kegiatan dari program upskilling dan reskilling sudah dilaksanakan dan sudah diikuti oleh seluruh peserta dari program upskilling dan reskilling, yang tentunya kegiatan ini cukup lama mereka ikuti, kurang lebihnya ada 62 hari mulai dari online hingga kegiatan sampai saat ini. Nah, terkait dengan akomodasi peserta, kita menggunakan hotel-hotel, kamar-kamar yang ada di hotel yang dihuni oleh satu orang peserta satu hotel. Terkait dengan akomodasi yang disampaikan yang diberikan kepada seluruh peserta baik di PB maupun di balai besar itu sendiri juga mengacu pada protokol kesehatan, dengan tentu saja untuk lebih selebihnya kita membuat box-box yang diserahkan langsung kepada seluruh peserta. Nah, terkait dengan kegiatan di industri, memang kami siapkan kaitan dengan pelaksanaan proses di industri dengan memberikan biaya transport, bantuan transport yang harapannya transport itu digunakan untuk juga menjaga dari protokol kesehatan. Artinya dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang langsung disewa sampai kepada tujuan kegiatan yang total keseluruhan hari kalendernya adalah 30 hari kalender. Nah, terkait dengan proses di industri, ada hal-hal yang memang sesuai dengan harapan kami semua, sesuai dengan program yang kita rancang sama-sama, terkait keahlian yang memang diberlakukan di industri terkait dengan kebutuhan keahlian dari siswa lulusan SMK dan juga karir dari siswa lulusan SMK di industri itu jadi supervisor dan topnya ya manager, itu nampaknya sudah diperoleh oleh seluruh peserta yang mengikuti program upskilling dan reskilling, dan itu dituangkan dalam project teaching yang insya Allah setiap peserta tidak hanya membawa hasil karya project teaching itu sendiri, tetapi juga seluruh peserta sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, yang kedua dari pelaksanaan itu tentu saja uji sertifikasi dari masing-masing industri terkait dengan keahlian yang dipelajari oleh teman-teman guru-guru kita sesuai bidang keahliannya itu sudah disampaikan, dan nampaknya juga sudah ada pelepasan dan sudah ada tanda sertifikat yang diberikan kepada peserta bahwa peserta di situ dinyatakan lulus kaitan dengan penilaian yang dilakukan oleh industri sepenuhnya. Jadi kami dalam kaitan dengan sertifikasi keahlian industri itu tidak melibatkan PBB maupun melibatkan media suara yang ada di balai besar maupun fasilitator yang ada di PBBB. Jadi sepenuhnya itu adalah tanggung jawab pendamping industri. Kami dari PB maupun balai besar memonitor pelaksanaannya terkait dengan kondisi kesehatan peserta maupun proses yang dilakukan oleh setiap peserta di industri. Dan selanjutnya terkait dengan protokol kesehatan kaitan dengan pelaksanaan peserta yang
kita melaksanakan tes rapid sebanyak 4 kali. Pada saat datang itu dilakukan tes di wilayah masing-masing, dan setelah 5 hari di industri, peserta juga dites rapid juga sampai kepada tes yang ketiga dan yang terakhir tanggal 27. Alhamdulillah dari proses tes rapid yang terakhir, seluruh PB maupun balai besar itu non reaktif, dan ada yang juga swab juga negatif. Hanya ada 2 wilayah, 2 PB yang belum melapor ke kami, itu dari Cilegon dan dari Serang. Mudah-mudahan dari hasil tes juga seluruh peserta yang ada di Serang maupun Cilegon tidak tercemar COVID-19. Nah, berkaitan dengan itu pula, sesuai dengan rencana sebelumnya, bahwa untuk peserta kaitan dengan penjaminan tercemar COVID-19, kami dari seluruh panitia dan PB itu mengkondisikan sehingga harapan kami pada saat datang tidak tercemar dan kembali ke pangkuan bapak ibunya juga tidak tercemar juga. Nah, selanjutnya dari proses ini sesuai dengan tujuan awal dari kegiatan upskilling dan reskilling, bahwa peserta memperoleh pengalaman upskill-nya terkait dengan kebutuhan keahlian yang ada di industri, dan terkait dengan reskilling-nya itu melihat proses keahlian yang memang betul-betul di industri itu berdasar pada efektif dan efisiensi dalam kaitan penanganan pekerjaan. Dan itu semua teman-teman peserta diharapkan memperoleh pengalaman yang mereka dapat dari industri. Dan yang kedua, terkait dengan proses itu semua, setelah dikorelasikan dengan kurikulum 2013 dan diintegrasikan ke dalam proses program kewirausahaan, itu pun peserta didik minimal mendapat pengalaman bagaimana mengimplementasikan kaitan dengan program keahlian yang ada di industri dengan yang ada di sekolah yang berdasar pada kurikulum 2013 bisa dilakukan. Dan yang ketiga, berdasarkan pengalaman industri dan pengalaman kegiatan program upskilling dan reskilling, minimal punya tren untuk mengembangkan kurikulum SMK 2013 sesuai dengan potensi daerah maupun sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berada di wilayah daerah masing-masing SMK, sehingga pada akhirnya diharapkan program upskilling dan reskilling ini bisa membantu peserta didik untuk bekerja dan untuk melakukan wirausaha